Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Alhamdulillah alladzi la yughnihi syukru man syakar wa la yufqiruhu kufru man kafar. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala as-sahil arabil mursal ila kafatil bashar hadiyan ila Allah bi'idnihi wasirajan munira nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan ibadah ini. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat, limpahan berkah dan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari mulai awal Ramadan hingga sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah taala untuk menjalankan ibadat kita ke depannya hingga sampai selesai bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan ini adalah madrasah. Gampangannya, Ramadan ini sama seperti sekolah. Sehingga ketika kita masuk sekolah, apa yang kita dapatkan dari setelah selesai sekolah itu yang sangat penting, bukan apa yang kita lalui di proses ketika kita ada di sekolah dan kemudian apa saja yang kita lihat di sana. Enggak, sampai apa yang kita bawa hasilnya itu juga penting. Sehingga sama layaknya seperti orang tua yang membiayai anaknya untuk sekolah. Sekolah nak ya, silakan Anda sekolah, saya biayai. Sekolah Anda sekolah favorit, bagus dan lain sebagainya. Ketika anaknya sampai di sekolahan main game, tidak mendengarkan gurunya sama sekali, tidak tahu penyampaian gurunya sama sekali. Keluar dari sekolah ini ditanya oleh orang tuanya, tadi belajar apa? Tidak tahu. Gurunya ngomong sendiri, tidak dengar, saya tidak mau, males mau dengarkan. Apa manfaatnya dia diberi fasilitas yang seperti itu? Nah, ini yang sebenarnya Rasulullah SAW ajarkan ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Rasulullah mengamini 3 hal, termasuk salah satunya rugi dan kecewa orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Karena ini sekolah. Karena ini madrasah. Apa yang kita dapatkan di hari-hari ini menentukan apa yang kemudian menjadi hasil kita ke depannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nuzulul Quran adalah peringatan bahwa Al-Quran ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Pada masa itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang sering-seringnya uzlah menyendiri di Gua Hira, sampai kemudian pada satu malam, dan itu adalah tanggal 17, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, menyuruh Rasulullah untuk mengucapkan Iqra, baca, Iqra ya Muhammad, baca. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dalam riwayat yang lain Rasul SAW menjawab, apa yang saya baca? Didekap lagi oleh malaikat Jibril, kemudian diperintahkan baca. Rasulullah menjawab kembali, saya tidak bisa baca. Didekap lagi, artinya tidak ada alasan. Itu usia Rasul SAW sudah 40 tahun. Kalau orang sekarang sudah dikira matang, sudah perlu belajar lagi. Usia saya kan sudah usia matang. Usia saya kan bukan waktunya untuk belajar lagi. Saya usia untuk menikmati hasil. Dalam usia yang seperti itu Rasulullah tetap disuruh belajar. Dan ini adalah isyarat pertama bagi umat Islam. Long life learning.
Kita belajar sepanjang masa, tidak ada sudah selesai belajar. Ini makna daripada nuzulul Quran yang pertama. Surat yang pertama diturunkan oleh Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mempelajari. Qara'a itu bukan hanya membaca. Ada qara'a yaqra'u, ada tala yatlu, warattilil Qur'ana tartila. Ada tilawah. Sendiri-sendiri. Masuk bahasa Indonesia artinya sama-sama membaca. Tapi qara'a itu lebih daripada membaca. Layaknya seperti seorang dokter yang terima resep hasil anestesi atau hasil laboratorium. Hasil laboratorium diterima oleh dokter, sudah dibaca oleh dokternya, itu membaca. Itu tahapan yang pertama. Orang masih membaca informasi, dia baru memasukkan informasi. Apakah selesai sampai di sana qaraah? Belum. Setelah selesai dibaca, difahami maksudnya. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala itu menjelaskan ada berbagai fase pemahaman seseorang. Seperti afala ya'lamun, afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Itu ada banyak dalam Al-Quran. Dan itu ada tahapannya. Anda harus punya ilmu pengetahuannya dulu. Setelah punya ilmu, dari mana punya ilmu? Cari, belajar. Termasuk salah satunya daripada mendengar atau melihat. Ini termasuk qaraah. Sudah informasi didapatkan, diolah. Tidak bisa kemudian dilihat saja. Kalau hanya melihat resepnya dokter, semua bisa ngelihat resepnya dokter. Tapi tidak semua orang memahami resep dokter. Iki tulisannya model kayak opo gini gire. Semua orang ngerti, bisa bacanya, bisa. Ini kayaknya huruf P, ini kayaknya huruf F, ini kayaknya huruf N, kayaknya. Tapi apa tulisannya? Semua apa makna daripada itu? Nggak tahu. Nanti ketika Anda bawa ke apoteker, baru orang apotekernya ngerti. Oh iya, paracetamol, Pak. Kok ngeluh ya boconi? Karena Anda belum sampai pada tahapan itu. Anda masih membaca, masih baru melihat awal, screening awal. Sudah, kemudian diolah informasi itu. Setelah informasi diolah, memunculkan ilmu baru. Setelah kemudian ilmu baru muncul, baru memunculkan pemahaman. Setelah pemahaman muncul, timbullah penasaran kembali. Oh, nyetek lampu itu kayak gini, mari dicetek terus murup. Oh, terus ya apa kalau saya cetek 5 kali ya? Tek. Kan ini baru 1 kali nih, tek nyala, tek mati, paham sudah? Oke, penasaran selanjutnya. Terus kalau seandainya saya lakukan ini, saya mati, saya nyalakan, tek, cepul tak kira-kira lampu nih? Itu baru akan muncul rasa penasaran kembali. Muncul rasa penasaran, setelah itu muncul terkadang memunculkan perdebatan atau diskusi. Sudah cari informasi kembali, mengumpulkan dari beberapa sumber. Ini sudah satu sumber sudah terkumpul. Penasaran, ya apa sih sumber dari yang lain? Sumber yang lain. Sudah, setelah dari yang lain-lain terkumpul, baru kemudian langkah lanjutannya. Ada perdebatan, ada diskusi. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak, aksi nyata. Keluarkan, munculkan. Untuk apa hanya perdebatan saja? Nah, Islam di periode-periode seperti ini seringkali kita berhenti pada perdebatan. Ini faham. Terus diperdebatkan, ini dalil ini dalil ini, kuat-kuatan, gontok-gontokan dalil. Terus setelah selesai gontok-gontokan dalil, apa hasilnya? Geweker luar biasa, tukaran, what? Selesai. Terus apa manfaatnya? Nah, apa yang kita keluarkan setelahnya itu sebenarnya lebih penting. Makanya kalau kita cek makna dari nuzulul Quran, termasuk hikmah daripada nuzulul Quran ini, di awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru turun 1 surah, itu langsung memahami bagaimana aplikasinya. Apakah Rasulullah mendebat orang-orang yang ada di sana? Enggak.
Coba cek ayat-ayat yang awal-awal turun, ayat-ayat yang awal-awal turun, periode di awal-awal turun, itu jarang sekali menyebutkan lafadz Allah. Umumnya menyebutkan lafadz Rabb. Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa kok enggak pakai lafadz Allah? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat An-Nas, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa kok tidak keluar Allah sama sekali di sana? Padahal itu tiga sifat sudah itu. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tidak keluar lafaz Allah sama sekali. Rasulullah berusaha untuk memahamkan konsep awal daripada Islam. Karena orang yang ada di masa itu, orang-orang jahiliyah di masa itu, tidak perlu terlalu banyak teori. Teori itu keluar banyaknya ketika Rasulullah ada di Madinah. Kenapa? Karena ketika ada di Madinah, masyarakat sudah banyak yang mulai penasaran, yang mulai mau mengerti ini nanti pelaksanaannya seperti apa, ini caranya seperti apa, pengertiannya apa. Itu baru ada di Madinah. Ketika ada di Madinah tidak terlalu banyak teori. Konsep awal praktek, konsep awal praktek, konsep awal praktek. Konsep awal Allah Ta'ala menyuruh untuk sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasatil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di ayat yang lain aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Sudah ayatnya ada, prakteknya seperti apa? Apakah perlu dijelaskan? Sholat adalah kegiatan yang dilakukan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Isinya seperti ini, seperti ini. Enggak. Rasulullah jelaskan kepada para sahabat, "Shollu, sholatlah kalian." Ya apa caranya? Kama ra'aitumuni usolli. Lihat saya saja sholat. Langsung aksi. Sehingga apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala itu betul-betul dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini spare kita tinggal sebentar lagi. Ini sebentar lagi sudah habis. Kalau kita sibuk dengan perilaku-perilaku yang mungkin dari awal Quran bermanfaat, habis kita tergerus oleh masa. Keluar dari Ramadan sama seperti anak sekolah tadi, begitu sudah selesai, ini sudah dekat bel pulang. Sementara dia masih main game dan dia tidak memahami sama sekali perkataan gurunya. Begitu sampai di rumah ditanya oleh orang tuanya, "Nak tadi belajar apa?" "Nggak tahu." "Oh, guru ini ngoceh karepe dhewe." Apa yang difahami? Apa maksudnya masuk Ramadan? Apa fungsinya? Masuk Ramadan, pelajari apa hal-hal yang penting yang ada di sana. Yang perlu apa? Kita belajar dari sikap Rasulullah sehari-hari. Apa yang kita butuhkan ada semua pada pribadi Rasulullah. Mau bacaan Al-Qur'annya, oh saya mau menguatkan dari bacaan Al-Qur'annya saja. Baca Qur'an, iqra'ul Qur'an, baca Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu akan menjadi pendamping dan akan menjadi penolong bagi orang yang terbiasa membacanya, bukan punya. Kalau punya banyak yang punya. Duwe kabeh nang omah. Dibaca apa enggak? Difahami atau enggak? Itu yang lebih penting sebenarnya. Makanya sebenarnya ulama-ulama di zaman para sahabat dikatakan ini ulama hebat, ini ulama. Itu kalau ilmunya semua ada di dada, bukan di kitab. Sekarang kita ini full dengan kitab, banyak kitabnya. Yang masuk ke dada berapa persen? Yang diamalkan berapa persen? Dari yang kemudian kita dengarkan, berapa persen yang kita pahami? Itu sudah berkurang. Dari yang difahami, berapa persen yang akan diamalkan? Coba setiap Jumat kita sudah mendengarkan khutbah. Dari mulai kita kecil sampai kita dewasa. Dari setiap kita mendengarkan khutbah Jumat, apa yang kita pahami dari setiap khutbah Jumat itu? Duduk ngantuk itu. Ngantuk Ustaz, khotibing nyenyak luar biasa, bagus ceramahnya. Di sini assalamualaikum, di sana waalaikumsalam, sudah bablas. Ini baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sana waalaikumsalam, hilang sudah. Ini yang perlu kita ketahui, karena nanti hasil ini pula yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapot kita itu akan dilihat, nih kita Ramadan apa yang kurang.
Oh, di Ramadan ini saya targetkan untuk hatam Al-Quran sekian juz. Oke, dilihat saja kan rumusnya sudah ada, tinggal cari saja di internet. Oh, kalau mau 2 kali hatam seperti ini, kalau mau 3 kali hatam caranya berapa halaman setiap sholat, itu ada semua kok. Oh, saya ndak kalau Al-Qurannya saya mungkin kurang waktunya Ustaz. Di kantor ndak disediakan Al-Quran. Oke, mau dikuatkan dari zikirnya saja, zikir yang banyak. Perbanyak sholawat ketika malam-malam terakhir ini sudah masuk ke malam-malam akhir di bulan Ramadan. Perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau untuk mendoakan orang banyak fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak yang bisa kita lakukan, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mungkin kita selama ini lalai, ya Allah, mungkin selama ini ada yang kurang dalam amal saya, minta maaf ya Allah. Kemudian selanjutnya, kalau memang masih dari zikir tidak nutut, oke, dari yang formal, dari sholatnya, mungkin sholatnya bisa ditambah, bisa dikuatkan kembali, minimal ada yang bisa diperbaiki dari sholat kita. Saya ngajarkan sesuatu yang implikasinya gampang-gampang saja, enteng-enteng saja. Dalam sholat kita itu punya dari mulai niat sampai akhir, sampai salam, atau dari mulai Fatihah sampai salam. Oke. Setidaknya ada yang bisa kita perbaiki, minimal. Oh, di Ramadan ini belajar ada satu bacaan lagi. Ternyata bacaan ruku itu bukan hanya satu saja, bukan hanya Subhan Rabbiyal Azim, tapi ada yang lain. Riwayatnya ada lagi. Coba itu dulu cari satu. Oh, nanti Ramadan selanjutnya mungkin nanti akan nambah satu hadis lagi. Mungkin di hari selanjutnya akan nambah satu hadis lagi. Setidaknya pengetahuan dan apa yang bisa kita amalkan itu bertambah. Itu yang ingin dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nuzulul Quran ini adalah tolakan pertama. Ini adalah titik balik pertama. Dari mulai masa yang sangat-sangat jahiliyah menuju zaman yang sangat terang benderang, itu titiknya dari mulai awal nuzulul Quran ini. Pada malam nuzulul Quran di malam tanggal 17 Ramadan, harusnya kemarin sih. Itu awal Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat bagaimana seharusnya berperilaku, bagaimana seharusnya bertindak, bagaimana seharusnya berpikir, dan bagaimana seharusnya berkata-kata. Sehingga dalam kesempatan yang lain, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai amal yang bagus, orang Islam yang baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang yang Islamnya baik adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang yang Islamnya baik adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Wah, di sana ada debat rame-rame. Penting atau enggak untuk Anda? Oh, kayaknya enggak bisa menambah amal saya. Jangan. Saya tak dengarkan saja, itu seru, itu kayaknya ada debat kusir, itu rame yang sini dengan ininya, ini dengan dalilnya, ini dengan pendapatnya. Bisakah kita memahami semuanya? Tahukah kita di mana ujungnya? Lantas setelah selesai perdebatan, apa yang akan dilaksanakan setelah itu? Itu yang lebih penting. Sehingga Rasulullah itu di awal permulaan Islam tidak terlalu banyak mengemukakan teori. Untuk apa? Menunjukkan bagaimana Iqra ini berfungsi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, pelajari, amati, diagnosa. Sudah selesai, laksanakan. Itu bagian daripada Iqra. Dengan nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dari segumpal darah. Gampang maknanya seperti itu. Dan selanjutnya, ini Allah Ta'ala menunjukkan gambaran ringan. Nuzulul Quran ini adalah awal. Seperti apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala berikan contoh orangnya, ada pribadi personalnya.
Sehingga kalau Anda kesulitan melihat bagaimana praktek daripada kitab ini, Anda lihat orangnya. Sehingga di masa Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, dijawab oleh Siti Aisyah, karena khuluquhu Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Anda lihat Rasulullah seperti apa, ya seperti itu sudah Al-Quran mengajarkan. Al-Quran mengajarkan mengenai konsepnya, Rasulullah mengajarkan mengenai prakteknya. Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga menjadikan bulan ini menjadi bulan yang luar biasa. Istimewanya bulan Ramadan itu karena ada Al-Quran, sehingga sebenarnya ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa justru semua yang bersinggungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Semua yang bersinggungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Al-Quran turun di hari itu sehingga harinya menjadi hari yang mulia. Al-Quran turun di bulan itu sehingga bulannya menjadi bulan yang mulia. Al-Quran turun kepada personal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi nabi yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran turun kepada umat ini sehingga menjadi umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kalau ta'muruna bil ma'ruf, kalau Anda mau mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, Anda cegah kepada orang lain daripada kemungkaran, aksi. Tidak ada yang Allah Ta'ala mengajarkan kalau Anda ajarkan teori ini, kalau Anda ajarkan teori, tidak, aksi. Ini hasil daripada apa yang kita pelajari, Iqra. Sehingga Allah Ta'ala ajarkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan Anda yakinkan iman Anda kokohkan iman Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, malam nuzulul Quran adalah malam yang sangat mulia sekali. Disinilah awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana Islam akan diajarkan kepada para sahabatnya, bagaimana para sahabat akan membawakan kepada orang-orang yang lain, kepada tabi'in kepada tabi'in dan selanjutnya sampai kepada kita semuanya. Peringatan nuzulul Quran ini adalah memperingati bagaimana titik awal dari mulai Rasulullah mengajarkan masyarakat yang disebut dengan jahiliyah, maling, rampok, begal, semua pekerjaan yang dilarang oleh Allah Ta'ala ada di sana. Dan Rasulullah mengajarkan mereka dari dasar, dari mulai pemikiran sampai kepada perilaku, sampai pada tutur kata dan lain sebagainya. Itu dimulai dari titik ini. Sekarang setelah kita melalui titik ini, kita memperingati titik ini, lantas apakah yang kita lakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah terima wahyu, dipelajari wahyunya, Al-Quran diturunkan kepada kita sekali-sekali, ngebut hataman, sekali-sekali, berhenti di satu halaman, dilihat dulu artinya, pelan-pelan, sambil dipelajari. Qara'a itu sambil mempelajari, sehingga bukan seberapa banyak Anda membaca Al-Qur'annya, bukan seberapa banyak Anda hatamnya, tapi seberapa Anda memahami makna dan seberapa Anda tahu cara untuk mempraktekkan panduan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabi ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.